Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa imamil muttaqin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar Bapak-bapak, sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, karena Ramadan tinggal beberapa hari, kita membahas fikih persiapan Ramadan tentang puasa. Ya, sekedar mengingatkan saja, kita membaca kitab At-Tadhib di Kitabus Siyam, yakni wa syaraitu wujubi siyami salasatu asya. Syarat diwajibkannya puasa itu 3 perkara. Jadi kalau bapak-bapak enggak punya 3 ini, enggak usah puasa, enggak apa-apa. Syarat wajib soalnya. Jadi kalau enggak cukup syarat, ya enggak wajib maksudnya. 1, al-Islam. Orang Islam. Jadi kalau enggak Islam, enggak wajib puasa. Yang kedua, wal bulugh, sudah baligh. Jadi kalau anak-anak enggak wajib puasa, cuman kita ajari puasa. Yang ketiga, wal aqlu, berakal. Jadi kalau orang gila enggak wajib puasa. Orang gila itu masuk surganya gratis, enggak usah pakai sholat, enggak usah pakai puasa. Makanya kalau pengen gratis masuk surga, minta gila aja. Subhanallah. Selanjutnya, wa faraidus shaumi arba'atu asya. Fardunya puasa itu ada 4 perkara. Yang pertama an-niyah, niat. Yang kedua wal imsaku anil akli wasyurbi, mengendalikan diri dari makan dan minum. Wal jima', menjauhi jima', hubungan suami istri. Wa ta'ammudil qai', dan yang keempat muntah yang disengaja. Tapi saya sederhanakan. Ini versi lain di Madzhab Syafi'i pembahasannya. Ada versi yang lebih sederhana di Madzhab Syafi'i, itu bunyi fikihnya begini. Rukun puasa itu 2 cumanan. Ini sudah penyederhanaan. 1 an-niyah, berniat. Hanya saja di Madzhab Syafi'i niat itu tiap malam. Man lam yubayyitis siyama qablal fajri fala siyamalahu. Barang siapa yang belum memperjelas niatnya hingga sebelum fajar, subuh maksudnya, maka dianggap tidak ada puasa baginya. Hadis ini hadis sahih, tercantum dalam kitab Sunan Ad-Daruqutni dan Sunan Al-Baihaqi. Yang kedua, rukun puasa itu wal imsaku anil muftirati min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Mengendalikan diri kita dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Mulai dari terbit fajar, subuh, sampai terbenam matahari. Nah, kan ini fikih, Pak. Hati-hati dengan jam ya. Maghrib jangan kecepatan. Jangan juga terlambat. Sebel yang mau berbuka. Kok enggak adzan urus salamin dia. Sebel yang mau berbuka itu. Tapi kecepatan jangan rusak puasa orang. Sama dengan adzan subuh. Kecepatan jangan, telat juga jangan. Orang masih makan minum padahal sudah waktu subuh, kita terlambat misalnya. Ini waktunya, manajemen waktu harus pas betul terkait dengan puasa. Kalau bisa detiknya pun nggak selisih kalau bisa, Pak.
Akurasi jam itu detiknya pun tidak selisih. Ya kalau cuma selisih 30 detik masih maklum lah. Tapi usahakan akurat banget jam itu. Cari perbandingan jam yang betul-betul akurat. Itu yang penting bagi kita semua. Jadi rukun puasa ada dua. Satu niat. Dua mengendalikan diri dari segala yang membatalkan. Mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kita masuk dulu yang membatalkan apa saja. Enggak boleh katanya, harus fikih. Kalau katanya nangis saja batal puasa, Pak. Awas jangan nangis nanti batal puasanya. Padahal menangis tidak membatalkan puasa. Yang batal itu kalau air matanya ditelan, batal dia. Kalau cuma nangis doang ya enggak apa-apa. Dulu orang tua nakutin anak-anak, jangan nangis lu, nanti batal puasanya. Ya buat nakutin biar enggak nangis gitu. Pengendalian. Walladzi yuftiru bihi shaimu asratu asya. Adapun perkara yang membatalkan puasa itu ada 10 perkara. Yang pertama ma wasala amdan ilal jauf warra'si. Apa saja yang sengaja sampai ke jauf. Sampai jauf-jauf itu apa? Rongga kerongkongan. Jadi yang lewat rongga kerongkongan ini yang nyampe sini nih batal puasa. Makanya dia kalau belum nyampe rongga kerongkongan enggak batal. Makanya gosok gigi itu enggak membatalkan puasa. Masih di mulut soalnya. Cuman kalau eman Pak, sayang, ditelan dikit airnya, ya batal. Kumur-kumur tidak membatalkan puasa karena masih di rongga mulut, belum lewat kerongkongan. Tadawukut ta'am, nyicip masakan, secara fikih enggak batal. Tapi kalau mencicipi batal. Apalagi mencicipinya sepiring itu batal. Ibu-ibu kan biasa tuh biar tahu manis tidak, asin tidak, di lidah saja enggak batal. Karena simpang siurnya kan batal, fikih menjawab enggak batal. Gosok gigi itu kalau di pendapat ulama hanya makruh ba'da zawal, kalau sudah lewat waktu zuhur. Itu pun ada sebab li syiddatil har, kalau kepanasan, sumuk panas, aus. Apalagi ludah terasa pahit Pak saking hausnya. Itu jangan sekali-kali kumur-kumur. Apalagi gosok gigi pakai Pepsodent, seger banget itu. Busanya ditelan dikit. Orang yang sedang haus jangankan air, bensin aja seger banget. Lagi ngisi bensin di tangki motor, rasanya kayaknya seger banget. Maka jadi makruh dia. Khawatir kita telan nantinya. Tapi hukum asal gosok gigi enggak membatalkan puasa selama kita tidak menelannya. Apalagi Ramadan itu kan jadwal ceramahnya selalu sore menjelang berbuka. Ceramah banyak masjid ganti agendanya, biasa malam diganti menjelang berbuka. Itu kalau enggak gosok gigi lengket mulut Pak. Makanya mau enggak mau digosok. Kita bersiwak, gosok gigi, tapi hati-hati jangan tertelan. Selanjutnya wal huknatu fi ahadis sabilain, memasukkan sesuatu lewat dua jalur pembuangan. Pokoknya masuk lewat 9 lubang lah. Masuk lewat mata, masuk lewat telinga, masuk lewat hidung. Apalagi lewat 2 jalur pembuangan bawah, batal juga. Obat keputihan yang dimasukkan lewat kubul, batal puasa. Atau ada masalah di pencernaan, obatnya dimasukkan lewat dubur, batal puasa. Makanya ada kontroversi mengenai suntik vaksin sedang puasa Ramadan. Sebagian ulama berpendapat injeksi tidak membatalkan puasa karena dia tidak dimasukkan lewat 9 lubang. Sebagian ulama berpendapat batal.
Bapak-bapak tinggal milih itu, mau pendapat yang mana. Kalau saya lebih yakin suntik vaksin itu batal. Mengapa saya berpendapat batal? Kalau nggak batal, berarti infus juga nggak batal. Bapak-bapak biar segar puasanya infus saja. Subhanallah, masukin aja 2 botol infus sama sari-sari makanan, segar. Paling kalau ke masjid agak miring-miring dikit, jalan pura-pura Pak, biar nggak ketahuan umpama. Nggak bisa itu menurut saya, walaupun kan bukan lubang biasa tuh, lewat nadi kita misalnya, lewat urat kita memasukkan infusnya. Kalau saya ngambil pendapat batal. Terus ada yang nanya, bolehkah membatalkan puasa gara-gara vaksin? Kalau saya mengambil pendapat boleh. Boleh membatalkan puasa gara-gara vaksin. Wajib dikodok puasanya. Karena vaksin itu kan faktor darurat. Karena lansia masuk jadwal vaksin kedua kan bulan Ramadan kan nanti. Ya vaksin saja. Tapi puasanya wajib dikodok. Apalagi ada rekomendasi dokter kalau sudah suntik vaksin dianjurkan makan dan minum. Tapi kalau bapak-bapak ngambil pendapat ulama yang mengatakan gak batal, juga gak masalah. Itu keyakinan masing-masing. Saya tidak bisa memastikannya. Dan saya dari 2 pendapat ini tidak punya kemampuan menjadi pengadil gitu. Nggak punya kemampuan untuk menentukan mana yang paling benar. Karena kapasitas yang kurang. Tidak memadai untuk itu. Cuman saya meyakini batal injeksi itu. Kecuali bekam. Karena bekam tidak memasukkan sesuatu. Tapi bekam mengeluarkan sesuatu. Ngambil darah misalnya. Selanjutnya wal qai'u amdan, muntah yang disengaja, dicolok misalnya, itu batal. Selanjutnya wal wat'u amdan fil farji. Bahasa kitanya saya sederhanakan saja, hubungan suami istri yang disengaja. Kalau enggak sengaja enggak batal. Pak Bakar pernah enggak sengaja? Enggak bisa ya. Oh ya. Hubungan suami istri yang sengaja. Tapi lama lah saya mikirnya Pak. Karena bahasa fikih kan, kata amdan itu kan unsur kesengajaan. Berarti ada yang enggak sengaja. Nah, yang kayak mana? Istri diperkosa suami. Suaminya sengaja emang nggak puasa, tapi istrinya nggak sengaja, wong diperkosa. Nah itu dia nggak batal puasanya. Wong terpaksa, gimana Ustadz? Tangan kaki diikat sama laki gua, umpama nih, lagi tidur siang. Emang suami ibu nggak puasa? Emang nggak pernah puasa. Mak jelas agamanya apa laki gua itu, kata dia. Nah saya batal nggak? Ya ibu nggak batal, karena dipaksa. Subhanallah. Jadi tetap bahasa fikih itu memang ada faktor kejadian Pak, ada latar belakang, ada background, makanya bahasanya sedemikian rupa. Selanjutnya wal inzalu am mubasyarah. Terjadinya inzal. Inzal itu nggak apa-apa, saya gunakan bahasa kita sajalah, orgasme. Terjadinya puncak. Di sini dikatakan an mubasyarah. Karena bermesraan, sentuhan fisik. Karena bermesraan terjadilah inzal. Walaupun tidak jima, batal puasa. Tapi serupa dengan inzal, masturbasi, onani, itu batal juga puasa. Kalau sampai inzal, batal. Yang enggak batal ihtilam, mimpi basah. Tapi wajib mandi, junub itu. Bapak habis sahur, habis sholat subuh tidur, mimpi basah, zuhur main sholat aja nggak boleh dong. Itu junub, tapi puasa tidak batal. Dan itu ilmiah Pak. Orang yang begadang malam, kita kan taraweh, tahajud, sahur, habis sahur, sholat subuh, habis sholat subuh kan ngantuk umpama, manusiawi sekali kan. Lalu kita tidur.
itu ada proses apa namanya itu yang membuat orang mungkin akan mimpi basah. Tidak harus bujang, mungkin dia akan mimpi basah, dan itu sehat, tidak apa-apa. Anggap saja rezeki yang kayak gitu. Alhamdulillah. Yang nggak pernah mimpi basah itu cuma Nabi. Nabi nggak pernah mimpi basah. Jadi kalau kita ini pernah mimpi basah, jangan belaga ngaku Nabi. Nabi Suparman misalnya, Nabi Huzairin misalnya, enggak bisa karena sudah pernah mimpi basah. Dan Nabi itu mukjizatnya juga Pak, enggak pernah lihat aurat wanita. Subhanallah, ini luar biasa. Sampai-sampai masih kecil itu ditidurkan oleh Allah kalau ada pesta jahiliyah itu, biar Nabi tidak melihat aurat wanita. Jadi dari bisa melek, katakan dari lahir ke muka bumi tidak pernah melihat aurat wanita. Subhanallah. Baik, selanjutnya wal haid, datangnya darah haid itu membatalkan puasa. Wan nifas, terjadinya nifas, darah nifas. Wal junun, gila, gila itu membatalkan puasa. Gila termasuk kesurupan, karena zawalul akli, hilang akal itu. Kesurupan, gila membatalkan puasa. Wariddah, murtad. Murtad itu ada yang zahir keluar dari Islam, ada yang dia enggak menyatakan keluar dari Islam tapi hukumnya sama dengan murtad. Contohnya apa? Mengingkari rukun Islam. Contoh, ngapa Pak enggak membayar zakat? Zakat mah enggak wajib, sunnah cumanan. Udah kita ingatkan, zakat itu rukun Islam, hukumnya wajib, enggak sunnah. Maka kalau dia meyakini itu sunnah, maka hukum yang ditetapkan baginya sama dengan hukum orang murtad. Jadi kalau dia sedang berpuasa, batal puasanya. Contohnya. Jadi itu 10 perkara yang membatalkan puasa. Kita buka dulu tanya jawab. Saya persilakan. Pertanyaannya bebas. Ada Pak? Enggak ada, lanjut kita berarti. Iya, betul. Selanjutnya wa yustahabbu fi shaumi satu asya. Disunnahkan bagi orang yang berpuasa itu 3 perkara. 1, ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka. Jadi enggak boleh ditunda berbukanya, harus disegerakan. Sengaja memperlambat berbuka, maka haram hukumnya, tidak boleh. Selanjutnya wa ta'khirus sahur, mengakhirkan sahur. Sahur itu bolehnya sampai terbit fajar. Kalau bisa sahur itu selesai makan itu 10 menit sebelum adzan. Jadi mepet banget. Jangan jam 2 malam Pak sahurnya, kemalaman. Jam 3 itu masih kemalaman juga itu. Jam 4 itu pas banget sahurnya, nyantailah. Habis makan masih bisa ngudut 2 batang tuh kayaknya ya. Jadi nggak apa-apa, diakhirkan sahurnya. Dan imsak itu bukan akhir sahur sebetulnya. Imsak itu waktu ihtiyat, waktu hati-hati. Karena begini, mengapa dibuat waktu imsak oleh ulama? Ulama itu bukan bikin-bikin, tahu maksudnya. Begini Pak, seandainya nggak ada waktu imsak, kita jojong makan minum, terus masuk waktu subuh, nggak usah sesuap nasi yang tersisa di mulut kita, satu saja nasi di mulut kita telan, batal puasa hari itu, wajib dikodok. Karena ada yang orang ngomong begini, nggak apa-apa, walaupun udah adzan subuh, habisin dulu nasi di mulut, batal. Jangan ikuti kata-kata itu, nyesatin itu, nggak boleh. Jadi tetap harus dikeluar. Ngudut misalnya Pak, ngisep, maka itu batal ketika sudah adzan subuh. Karena dalam bahasa fikih yang lain itu, sesuatu yang masuk ke rongga kepala, di fikih tadi kan sudah dikatakan warroksi ilal jaufi warroksi, yang masuk ke jaub atau arroksi.
masuk lewat rongga kepala, mata, telinga, hidung, juga sampai ke kerongkongan, itu batal juga. Makanya hati-hati menghisap minyak kayu putih, termasuk ngerokok, jadi batal juga. Karena ada ibu-ibu ngeles Ramadan puasa apa ngudut, kan ada di YouTube itu, apa di video-video itu. Bu, ngapa ngerokok? Yang batal itu makan dan minum, kata dia. Kalau ngudut nggak batal, nggak ada dalam fikih ngudut batal. Ya karena tadi hanya memahami lewat rongga mulut dan sekedar makan dan minum, asap aroma dianggapnya nggak batal. Kalau cuman aroma masakan dari dapur tidak masalah, tapi ketika terhisap seperti minyak kayu putih misalnya, atau seperti asap rokok, maka itu membatalkan puasa, mengakhirkan sahur. Kemudian yang ketiga, watarkul hujri minal kalam, meninggalkan perkataan kotor. Itu sunnah itu. Dia tidak membatalkan puasa, tapi bisa menghapuskan pahala puasa. Man lam yada' qaulaz zur, barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan kotor dan perbuatan kotor, maka tidak ada guna lapar dan dahaganya. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapati apa-apa dari puasanya kecuali cuman lapar dan dahaga. Lalu Nabi ditanya apa saja perkataan kotor itu yang menghapuskan pahala puasa. 1. Al-kidbu, bohong. Wal ghaibatu, gibah, ngegosip. Gosip itu enggak membatalkan puasa, tapi menghapuskan pahala puasa. Kita gelagaknya enggak butuh pahala, Pak. Saya umpamakan begini, ada orang kerja sebulan, begitu selesai kerjaan nggak digaji, marah nggak kira-kira? Marahlah. Udah capek kerja sebulan, begitu gajian nggak dibayar, marah. Awas Pak, dibacok itu bosnya. Jangan macem-macem. Nah itu sama, orang puasa sebulan tapi nggak ada pahalanya, persis kayak gitu. Saat kapan orang yang tidak bisa meninggalkan perkataan kotor? Bohong, gibah, terus namimah, adu domba, wal yaminul kadzibah, sumpah palsu, termasuk mencaci maki, termasuk juga ngomong jorok, ngomong yang parno-parno umpamanya. Termasuk juga ada faktor mata, wan nadhara bisahwatin, memandang dengan penuh syahwat. Ini mata sama lisan, sama apa namanya, omongan. Ada yang nanya, Ustadz, kalau pacaran lagi puasa batal tidak? Kalau pacaran sama istri enggak batal. Mencium istri Pak boleh, enggak batal. Tapi kalau bujang gadis ecak maraton ke Pekor sambil pacaran, rusak puasanya. Jadi megang istri itu masih boleh, meluk istri lagi puasa boleh, mencium istri enggak batal, pahalanya enggak hilang. Tapi yang pahalanya hilang adalah ketika bukan istri, atau tadi orang pacaran, sia-sia pahala puasanya, tidak ada nilai sama sekali. Nah yang ke istri batal kalau inzal, terjadinya orgasme tadi. Baik, selanjutnya mayubah uli shaim, apa saja yang boleh bagi orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa itu boleh 1 al-madmadah, boleh kumur-kumur, boleh. 2 wal istinsak, boleh istinsak, ngisap air ke hidung. Cuman kata Nabi kalau lagi puasa jangan dalam-dalam, masuk nanti airnya itu di depan saja. Apalagi ini zaman corona. Corona itu pencegahan paling bagusnya itu istinsak Pak, bukan masker malahan. Karena masker ini lama-lama dipanteng bau jigong akhirnya. Betul kan ya Pak ya? Lama-lama dipanteng kita keracunan jigong kita sendirilah. Bener aja.
Jadi yang paling bagus itu istinsak, malahan rajin-rajin istinsak. Saya sih nyarankan ya Pak, selama nggak dimarahin pemerintah, pasang aja lah karpet nih, bener aja. Lo ngapa? Nggak begitu ilmiah. Corona kok dari karpet gitu ya? Apalagi ini kan melemah sudah virus itu. Nanti orang nggak kena corona malah masuk angin kalau dingin itu kan. Nggak apa-apa loh, sajadah ini menurut saya lebih bahaya karena kita bawa. Saya terus terang saja Pak, paling malas gonta-ganti sajadah itu, ngebanyakin cucian soalnya. Makanya aduh, Pak, sajadah itu aja sudah dibawa-bawa. Karena memang saya setuju banget, corona itu faktor utamanya daya tahan tubuh, bukan masker. Imunitas itu paling utama. Daya tahan tubuh itu yang nomor satu bukan makanan, tapi pikiran. Makanya orang kalau kena corona masuk rumah sakit tambah parah penyakitnya karena pikiran. Coba kalau dia nggak lapor dokter, nyumput aja dalam kamar, sembuh dia Pak. Kan daya tahan tubuhnya kan. Nomor dua baru makanan, vitamin, asupan gizi. Terus jangan pula jadi salah akidah kita. Dianggapnya corona yang menyebabkan kematian. Orang mati itu karena ajal, bukan karena corona. Betul nggak kira-kira? Karena yang mati bukan karena corona juga banyak kan justru malahan. Yang bingung itu yang di Natar itu 12 orang meninggal dalam 1 minggu. Tidak ada satupun yang kena corona. Demen banget Israel di lingkungan itu ya. Nggak ada yang kena corona. Yang bingung rumah sakit. Mau ditetapkan corona emang bukan corona. Swabnya negatif semua. Subhanallah. Tapi nggak ditetapkan kok beruntun. Sebenarnya pelajaran dari Allah. Bahwasanya ajal nggak mesti nunggu corona. Baik, saya lanjutkan tadi yang boleh bagi orang yang puasa, istinsak. Istinsak aja nggak apa-apa, asal jangan dalam-dalam Pak kalau lagi puasa. Di rongga depannya saja, semburkan. Itu sehat betul. Kalau kita rajin istinsak, insya Allah nggak kena darah tinggi. Bukan nggak kena darah tinggi ya, nggak kena stroke lah ya. Itu bagus betul istinsak itu. Istinsak. Selanjutnya berendam boleh, menyelam itu boleh bagi orang yang sedang berpuasa. Kalau sedang kepanasan. Yang nggak boleh itu mengamalkan pepatahnya sambil menyelam minum air. Nah itu yang nggak boleh. Kalau menyelam saja boleh, panas betul Pak. Apalagi orang bekerja di kebun. Kan orang di kebun itu kan dataran tinggi, panasnya kelewatan. Kalau lagi dingin sangat, kalau sedang panas terik kelewat yang di kebun itu. Terus mereka tetap harus kerja. Apalagi Ramadan tahun ini barengan panen tuh. Panen kopi sebagainya kan, mereka tetap harus kerja. Untuk mengurangi lemesnya, dia bisa berendam dalam air. Tidak apa-apa, itu tidak membatalkan puasa, diperbolehkan. Nah selanjutnya mencium istri tadi masuk dalam perkara mayubah oli shaim, yang diperbolehkan bagi orang yang berpuasa. Tadawuqut ta'am, mencicip masakan, diperbolehkan bagi orang yang berpuasa. Tapi ada beberapa perkara yang dimakruhkan bagi orang yang berpuasa. Apa saja itu? Gosok gigi kalau sudah lewat zawal karena kehausan. Yang kedua, kentut dalam air. Itu makruh. Termasuk buang air kecil dalam air. Termasuk buang air besar dalam air. Kalau pernah hidup di kampung, pernah jajal lah itu, percayalah. Subhanallah. Karena mandi di kali Pak, jegur, waduh, ecak-ecak nyelem, padahal ngapain coba ya? Ada yang dibuang itu. Nah saya perhatikan, mengapa kok jadi makruh? Kan lama kita pelajari. Ngapa sih kentut, buang air kecil, air besar itu makruh di dalam air? Ternyata kentut saja kita dalam air, begitu airnya keluar, nyes. Kentutnya keluar, ada yang nyes masuk ke dalam, kesedot ke dalam. Oh ini ternyata yang bikin dia jadi makruh. Kalau dia sampai masuk ke dalam, bisa batal puasanya. Makanya dijadikan makruh tadi itu kan, bisa batal puasanya. Buang air kecil, air besar atau kentut. Kayak di kolam renang lah, walaupun sudah ada tulisannya di kolam renang itu.
Kalau mau kencing ke toilet katanya, nggak boleh di kolam. Tapi orang mah bandel aja lah, kencing-kencing di sono. Makanya jangan sampai ketelan aja. Tapi berhubung itu air banyak, status airnya tidak mutanajis. Karena air di kolam itu kan berkubik-kubik banyak tuh, maka tidak mutanajis. Maka ada pertanyaan kan, apa hukumnya wudhu di sungai, di kali, yang dipakai berak, dipakai kencing? Boleh nggak? Boleh, sah. Yang penting pas ngambil airnya nggak pas kuning-kuning. Kalau pas kuning-kuning, anyutin dulu itu. Allahu Akbar. Baik, ada yang bertanyakan? Silakan, Pak Yadi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanyakan begini Pak, saintisasi bagaimana prakteknya masuk lagi. Kedua, kalau kita sekarang ini modal HP yang canggih-canggih ini, kalau kita menyebarkan sesuatu atau kita nonton program di media, ukurannya membuat puasa. Itu contoh seperti apa Pak? Berarti kita menyebarkan media gambar macam-macam ya Pak? Seperti ABJ. Jadi contohnya seperti apa? Ini saya itu. Demikian Pak. Ya. Istinsyak itu adalah menghisap air dengan kita siapkan dengan tangan kita, dihisap, disedot Pak. Tapi jangan kedalaman, disedot. Kalau sedang puasa, sedot saja begitu, tahan di rongga depan. Kalau sedang puasa. Tapi kalau sedang tidak puasa, kita boleh mendalamkannya, didongakkan kepala. Asal jangan bernapas. Kalau lagi nyedot bernapas, langsung keselak itu. Dihisap, dongakkan. Agar airnya agak ke dalam sedikit. Ngerti juga tuh air, Pak, enggak masuk enggak? Percayalah, kalau udah biasa. Habis itu istinsar, semburkan pakai tangan kiri, tutup begini, nyemburnya. Jangan asal sembur. Pas muka Pak Bakar lagi di situ, bisa berantem, jangan macam-macam. Main sembur aja Pak Yadi ya. Ditutup begini, semburkan. Itu istinsak. Kalau lagi puasa jangan didongakkan, di depan saja. Memang kalau nggak biasa langsung nyeng gitu, ya nanti terbiasa. Apalagi lagi pilek Pak, panas badan cepat betul turunnya. Kalau kita istinsak itu caranya diisap, isap gitu ya. Kemudian disembur. Kesalahan orang Indonesia itu kan wuduknya jarinya masuk hidung. Pantesan hidung kita mekar lubangnya ya. Keseringan kita begini kan, Nabi nggak pernah ajarkan bersihin hidung itu waktu wuduk dengan memasukkan jari, nggak ada pelajarannya. Yang ada ngisep, kemudian disembur. Kalau begini itu namanya ngupil namanya itu ya, bukan istinsak namanya. Selanjutnya yang kedua, ya, nge-share informasi negatif misalnya, yang bicara tentang aib orang, itu termasuk ghibah. Kalau nggak sesuai dengan fakta, fitnah. Kita itu kadang begini, kadang kita ndak adilnya itu begini. Kalau berita negatif itu tentang orang yang kita benci, kita tidak menelitinya, share saja karena kita nggak suka sama orang itu. Kita langsung percaya. Tapi kalau berita negatif itu tentang orang yang kita sukai, kita justru menelitinya dan kita yakin nggak benar ini. Nah kalau bisa kita itu kepada orang yang nggak kita sukai sekalipun, berkatalah dengan nurani, nggak benar. Kalaupun benar, ya Allah mudah-mudahan saya tidak mengetahuinya. Jangan malah tajassus, dicari-cari kesalahan. Karena itu bisa menghapuskan pahala puasa. Seandainya itu sesuai dengan fakta, itu namanya ghibah. Seandainya nggak sesuai dengan fakta, itu namanya fitnah. Hanya orang yang pernah difitnah, Pak, yang tahu betapa sakitnya difitnah itu. Betul. Lebih baik mati daripada malu. Orang yang pernah difitnah itu lebih baik mati daripada malu. Makanya wal fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Daripada difitnah, bunuh aja orangnya. Yang dibunuh kan maktul statusnya. Diampuni dosanya, masuk surga, wong dia dibunuh. Daripada difitnah. Orangnya masih hidup, nyawanya masih ada, tapi dia malu.
termasuk gibah ya Pak. Kayak artis berbuat asusila misalnya, ada videonya, lalu kita sebar, itu sesuai dengan fakta misalnya. Tapi coba timbang perasaan kalau kita di posisi itu, subhanallah. Maka sebisa mungkin aib orang itu jangan sampai tersebar, karena dia harus punya kesempatan untuk menjadi orang baik suatu hari nanti. Ketika aibnya tersebar, seolah kita tidak pernah memberi kesempatan agar dia menjadi orang baik. Itulah mengapa dalam Islam gibah itu diharamkan. Bahkan puasa bisa hilang nilai-nilainya, hilang pahalanya. Termasuk ya tadi gambar-gambar porno misalnya Pak, yang behenol-behenol, jangan di grup Nurul Salam, masuknya grup masjid soalnya ya. Grup apapun tidak boleh. Yang jelas itu bisa merusak puasa, tapi tidak membatalkan memang, tapi membuat puasa menjadi sia-sia. Karena yang membatalkan itu hanya 10 perkara yang disebutkan tadi itu, tapi puasanya sia-sia. Itu maksudnya. Baik, masih ada? Nggak ada. Lanjut lagi kalau nggak ada. Pasin waktunya. Baik, selanjutnya waman wuti'a fi nahari Ramadan. Barang siapa yang kecelakaan berhubungan suami istri pada siang hari di bulan Ramadan, siang nih, amidan, masih pakai kata amidan, karena sengaja, bukan karena lupa. Kan tadi misalnya pas tidur siang, Pak Yadi aja lah jadi contohnya ya. Pas tidur siang berduaan kok lali gitu, main embat aja umpamanya. Begitu selesai kok puasa ini kita, nggak apa-apa, nggak batal itu. Namanya nggak sengaja. Wong makan minum saja nggak apa-apa. Saya sering lupa itu kalau hari pertama. Hari pertama Ramadan tuh lupa. Tidur habis subuhan itu Pak, kan enak, bangun jam 8 kok kering amat gitu. Minum nggak batal, Allah yang ngasih minum. Cuman yang bikin kesel itu begitu saya minum ditegur istri, "Bi, puasa." Ngomong kamu mah, kata saya. Aturan jangan dulu ngomong, habisin dulu segelas baru ngomong. Allahu Akbar. Kalau karena lupa kan nggak batal. Jangan dulu ditegur. Barang siapa yang berhubungan secara sengaja pada siang hari, kalau malam mah boleh. Kalau Allah malaka sumtunya mau pakai gitu juga boleh aja, nggak apa-apa. Jadi kalau siang hari secara sengaja fil farji, artinya jima, fa'alaihil qada wal kafarah, maka bagi pelakunya wajib dua hal, wajib qada, wajib kafarah. Kafarah. Qada itu apa? Bayar sesuai dengan hari yang dibatal itu. Tapi plus kafarah. Nah, apa kafarahnya? Wahya itqu raqabatin mu'minatin, memerdekakan budak mukminah. Cuman budak nggak ada lagi. Kalau budak semende ada Pak Badirin kan. Budak semende, budak ugan banyak Pak. Budak Sunda loba eta mah. Kalau budak sahaya nggak ada lagi. Maka ada gantinya. Fa in lam yajid, kalau nggak didapati, fasyamu syahraini mutatabi'ain, puasalah 2 bulan mutatabi'ain, berturut-turut. Waduh. Kalau 2 bulan hitungannya masih bisa dicicil lah Pak. Ini 2 bulan berturut-turut. Masya Allah. Kalau nggak mampu juga, ya yang sebulan aja bocor, apalagi 2 bulan kan. Fa'ilam yastati', tapi kalau dia nggak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, fa it'amu sittina miskinan, memberi makan 60 orang miskin. Walikuli miskinin muddun, dan untuk 1 orang miskin itu membayarnya 1 mud. 1 mud itu setengah fitrah kurang. 1 mud itu begini. 1 fitrah itu kan 4 mud ya Pak. 1 fitrah itu kan 4 mud ya. Berarti kalau setengah
seperempat satu mud ya, berarti seperempat fitrah ya. Kalau sepakat umumnya ulama sementara di Indonesia kan ada beda pendapat tuh, ada yang 3 kilo kan, ada yang 2,5 kilo. Sementara sepakat di MUI itu kan 2,5 kilo. Jadi seperempat dari 2,5 kilo itu kan 8 kali 4 berapa? 32, masih 7 kali 4 24 ya. 28 ya. 7 on 6 on lebih. Kita bulitin aja biar aman, Pak. 1 kilo. Jadi 1 mud itu 1 kilo beras per hari. Fidyah itu. Membayar fidyah itu 1 kilo beras. Selama ini orang Indonesia itu salah, ngasih makan sehari. Ngitungnya nasi padang dia. Yang dihitung rendang lagi, rendang begadang. Rendang begadang berapa? Dimurah-murahin 20.000 bungkus. 3 kali makan 60.000, bangkrut Pak. 60.000 sehari. 60.000 sehari kali 60, Masya Allah. Tidak begitu ngitungnya. Yang dihitung bukan nasi matang, bukan nasi makan. Yang dihitung itu kemampuan makan sehari satu orang miskin. Maka 1 mud digede-gedein 1 kilo beras. Nggak, bapak-bapak habis nggak 1 kilo beras sehari sendiri? Nggak habis. Tapi kalau kuli habis Pak, kurang itu 1 kilo itu, sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan. Baik, demikian kajian kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Kita sambung lagi nanti pasca Ramadan. Untuk jadwal taraweh, kalau ada jadwal Pak Haji Huzairin, artinya kalau bisa nyesuaiin jadwal kosong biar nggak tumburan gitu. Nanti saya WA-in gambar yang kosong-kosong gitu aja. Baik, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.